Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebuah kebijaksanaan dan cinta yang tulus yang kita lakukan di setiap langkah persiaran hidup kita akan senantiasa dikenang dan diteruskan oleh anak-anak cucu kita, di mana mereka berada dan kapanpun sebagai orang beriman senantiasa mewartakan karena sebuah kebijaksanaan yang telah dimulai oleh pendahulu kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkaulah Tuhan bagi para leluhur kami. Engkau telah memberikan rahmat kepada Santo Yoakim dan Santa Ana, sehingga dari mereka lahirlah Bunda bagi putramu yang menjelma. Semoga dengan pertolongan doa-doa mereka kami senantiasa berada di dalam keselamatan yang Engkau janjikan kepada umat-Mu. Tuhan, buatlah kami senantiasa dimampukan untuk meneladan keluarga kudus yang dibina oleh Santo Yoakim dan Santa Ana. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, waktu terus berjalan, tetapi setiap manusia pasti akan tutup usia. Lalu apalah yang tinggal? Yang tinggal adalah kebaikannya yang terus menggema karena dilakukan dengan tulus dan kesetiaan. Suatu pembelajaran bagi kita orang beriman masa kini. Nama Santo Yoakim dan Santa Ana terus menerus hidup secara turun-menurun. Bukan karena dia orang hebat, bukan karena kemegahannya, tetapi karena kebijaksanaannya, karena cintanya, karena keteladanannya. Apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan, semuanya tetap hidup sampai turun-menurun. Hal ini terjadi di dalam sebuah keluarga kudus karena adanya kesepadanan, adanya seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Tidak mungkin seorang yang baik, tidak mungkin seorang yang bijaksana tidak didampingi dengan baik dan bijaksana. Karena di dalamnya sudah ada kebijaksanaan dan lingkungan yang menciptakan cinta sejati itu. Mari kita belajar. Ternyata menjadi gereja yang hidup itu tidak melulu dimulai dari sesuatu yang wah. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Memainkan peran kita dengan baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai anggota komunitas, sebagai bagian dari masyarakat. Kita sebagai orang beriman seringkali merasa bahwa keluarga kita hebat, tidak perlu tetangga, tidak perlu masyarakat. Barulah mungkin Anda dan saya sebagian dari kita sadar saat masa PPKM pentingnya kita untuk terlibat di dalam komunitas, di dalam gereja, dan sebagai bagian dari masyarakat kita mestinya terlibat aktif. Itulah bukti kita bahwa kita adalah orang beriman. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Sirak, di sana jelas bahwa mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan yang baik yang berasal dari mereka. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita wariskan kepada generasi penerus kita? Apakah sikap cuek? Apakah sikap tidak mau tahu? Apakah sikap sombong? Hari ini kita ditantang dan diajak untuk berefleksi. Apakah kita sebagai keluarga,
senantiasa tumbuh sebagai orang yang menolak kebijakan, yang menolak ini dan itu, tidak mau ditolong, tetapi juga tidak mau menolong. Allah Bapa di surga melalui teladan Santo Yoakim dan Santa Ana, kita diingatkan kembali, keluarga adalah sel utama sebagai gereja yang hidup. Gereja yang hidup bukan hanya diam di tempat. Ketika dia dimampukan untuk menolong, dia akan menolong. Ketika dia dimampukan untuk berbagi, dia akan berbagi. Ketika dia diminta untuk terlibat, dia akan terlibat. Karena keluarga menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam masyarakat, di dalam komunitas gereja. Mari kita saling bahu-membahu memberikan rasa optimisme, bukan menceritakan hoaks, bukan menceritakan ketakutan, sehingga orang tidak lagi percaya untuk isolasi mandiri di dalam keluarga, bahkan menjadi cemas sehingga mengambil tindakan-tindakan yang tidak bijaksana. Mari kita sebarkan optimisme, dimulai dari status kita, Instastory Instagram kita, status Facebook kita, WhatsApp kita. Mari kita sebarkan optimisme, bukan pesimisme. Karena orang beriman senantiasa memiliki harapan dan bukan ketakutan. Orang beriman akan senantiasa bijak di dalam perbuatan. Di sini kita ditekankan kembali dari Injil Matius. Yesus mengingatkan kepada kita semua, berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Mereka yang melihat, mereka yang mendengar karena memiliki kesederhanaan, karena memiliki kerendahan hati. Apakah orang sederhana tidak boleh kaya? Boleh. Tetapi seringkali harta membuat dia hidup tidak sederhana. Mengapa orang yang sederhana mudah untuk melihat? Karena ia terbiasa mengenali siapa saudara di kanan dan di kirinya, di depan dan di belakang rumahnya, siapa yang ia jumpai. Hari ini kita ditantang, benarkah kita ini murid Yesus yang senantiasa melihat situasi dan kondisi, tidak bertindak mengikuti arus yang belum tentu kebenarannya. Kita diajak untuk berlogika, kita diajak untuk lebih bijak, kita diajak untuk dewasa. Jangan karena teriakan ini dan itu lalu kita ikut dan kita tidak tahu mengapa kita melakukan itu. Kita semua adalah orang beriman, diajak menjadi terang dan bukan pengacau. Kita diajak untuk bersaksi tentang kebaikan dan keselamatan, bukan justru membawa orang kepada bahaya karena mengajak orang untuk berkumpul tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang masuk akal. Hanya karena apa? Hanya karena kesenangan orang-orang tertentu yang senang melihat banyak orang merasa takut, merasa kecewa, merasa khawatir. Tetapi hari ini kita diajak untuk menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah senantiasa bijak, senantiasa jujur, ikhlas di dalam perjalanan hidupnya. Dan semoga awal pekan ini kita semua bisa menjadi teladan orang yang optimisme, orang yang beriman, yang menerangi, yang membawa orang pada kepastian, pada sukacita dan harapan akan kesembuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah Anda, saya, kita semua kalau melihat Tuhan di dalam diri sesama kita dan kita bisa menolongnya, kita bisa menyapanya. Dan berbahagialah orang yang mendengar sesama untuk senantiasa diantarkan pada kemuliaan Tuhan. Kita hidup bukan untuk siapa-siapa.
semata-mata untuk Tuhan, maka perbuatlah segalanya demi kemuliaan Tuhan dan bukan kesombongan diri. Selamat mengawali pekan ini dengan semangat yang baru. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.